Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menggunakan umur, bisa menggunakan sehat kita untuk senantiasa memenuhi perintah Allah, yaitu sholat berjamaah, berzikir, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan pembelajaran agama, majelis ilmu, majelis taklim. Karena ini adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-7 ini adalah perintah bagaimana supaya kita ini faham agama, bagaimana supaya kita ini menyebarkan agama, bagaimana supaya kita ini bergotong royong untuk senantiasa menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ke-7 surat An-Nisa ayat 114, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa belajar ilmu agama dan mendakwakannya. Tidak ada kebaikan dan keberkahan pada kebanyakan bisikan mereka kecuali orang-orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat baik atau menganjurkan perdamaian di antara manusia. Untuk mewujudkan hal ini perlu usaha yang hati-hati dan lembut atas dasar musyawarah, karena di dalam musyawarah ada keberkahan. Dan barang siapa berbuat demikian karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan dunia dan kemasyhuran, maka tidak lama lagi kami akan memberinya pahala yang besar. Quran surat An-Nisa 114. Begitu jelas Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa menyebarkan kebaikan, mendakwakan agama dengan kesabaran, dengan kelembutan, dengan musyawarah, sehingga akan ada keberkahan di dalam kehidupan kita. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi pahala besar bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Seberapa besarkah pahala yang disebut besar oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam menafsirkan ayat di atas, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ucapan seseorang adalah beban baginya, kecuali ucapan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu suatu kebaikan yang lebih utama daripada sholat sunnah, daripada berpuasa, daripada bersedekah? Para sahabat radhiyallahu an menjawab, beritahukanlah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, mendamaikan sesama manusia, karena kebencian dan pertengkaran dapat menghilangkan kebaikan seperti pisau cukur mencukur rambut. Masih banyak ayat Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menyuruh kita agar mendamaikan perselisihan di antara manusia. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa mendamaikan perselisihan di antara manusia termasuk amar ma'ruf nahi mungkar dan merupakan kebaikan yang sangat besar. Oleh sebab itu kita harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkan perdamaian dan memeliharanya dengan cara yang benar. Itulah jamaah ayat ke-7
bahwasanya umat Islam ini disuruh bersatu, tidak boleh saling membenci, tidak boleh menyimpan kebencian. Bila menyimpan kebencian, seluruh ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa berdamai. Kalaupun tidak ada kecocokan, tidak lebih dari 3 hari segera bermesraan kembali, sehingga amalan-amalan kita akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah. Maka kita ini sebarkan, kalau ada umat Islam yang tidak rukun, supaya rukun bagaimana? Maka sholat berjamaah, kemudian bersalaman, sehingga umat Islam tetap bersatu dan saling menyayangi. Itulah ayat ke-7 jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah untuk senantiasa mendamaikan dan mendakwakan, sehingga kita senantiasa menjadi umat Islam yang kuat, punya iman yang kuat, punya keimanan yang kuat, sehingga mengamalkan agama juga kuat. Demikian, mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Islam ya rahmatan lil alamin, yang senantiasa menggembirakan kedatangan di saat kita datang dimanapun berada, teman-teman kita merasa kehilangan. Itulah umat Islam yang senantiasa bisa membuat damai teman-temannya, saudaranya. Itulah umat Islam yang mengamalkan agama yang sungguh-sungguh. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis agar kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.